Sama aku Exga Dinasti Grafika. Nah, kali ini ada konten spesial. Jadi aku ditemenin sama bidadari PT Sagadret Murni. Nah, yang teman-teman pada minta konten atau permintaan, wah cariin atau buatkan konten tentang gimana sih? Ada nggak sih cewek Samarinda yang cantik di PT Sagadret Murni? Nah, pertama yang pada tak kepoin sama mbaknya ini. Pertama adalah, coba deh mbak, namanya siapa ini? Nama lengkapnya. Namanya Vita. Namanya Vita. Nama lengkapnya, ini nama pendek. Nama lengkapnya. Nama lengkapnya Vita Dwi Nandri. Vita Dwi Nandri, bagus ya namanya. Ada artinya kan? Ada. Apa mbak artinya mbak? Artinya Vita itu F-nya itu aku lahir bulan Februari. Terus IT-nya itu angka 17, tapi 7-nya kan dibalik gitu. Jadinya Fit. Nah, terus ditambahin A jadinya Vita. Terus Dwi itu aku lahir anak kedua dari 3 bersaudara. Punya kakak sama adik? Punya. Terus Nandrinya itu dari nama orang tua. Jadi nama bapakku sama mamaku. Nandrinya tuh narnya itu anaknya Narso sama Indrawati digabung jadi Nandri. Jadinya namaku Vita Dwi Nandri. Bagus, namanya ada artinya. Namamu bagus gak? Enggak mbak, biasa itu ada dinasti apa, orang Cina juga enggak. Oke, lanjut lagi. Jadi Mbak Vita ini kalau boleh tahu umurnya berapa sih? Umurnya 23 tahun. Seumuran lah, saya 21, beda 2 tahun lah. Umur 23 tahun. Terus itu Mbak asli Samarinda? Asli Samarinda. Asli Samarinda. Bapak ibu? Lahir di Samarinda, tapi bapak ibu Jawa. Bapak ibu Jawa. Jadi merantau ke Samarinda. Oh, nah, Jawanya mana bapak ibu? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Berarti bisa bahasa Jawa dong? Ada kata-kata yang itu enggak? Apa? Aku nggak bisa bahasa Jawa, tapi kalau orang ngomong bahasa Jawa aku ngerti. Apa yang kata apa yang nggak mengerti gitu loh? Kalau Jawa halus tuh kayaknya aku nggak bisa deh. Apa? Misalnya apa kayak orang tua ngomong Jawa itu gimana? Ada nggak yang kamu tahu itu? Paling kayak makan. Oh, makan tuh apa nggak betul? Makan. Terus tidur tuh tidur. Tangi. Bangun. Terus. A few moments later. Banyak lah. Banyak ya. Banyak lagi ya. Jadi besar Mbak Vita itu sebenarnya dari keluarga Jawa, tapi besarnya di Samarinda. Kalau di Jawa aku nggak diakui orang. Nggak diakui ya? Karena karena. Terus itu yang apa? Perkenalan secara formal. Terus pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Vita itu, Mbak Vita dulu kuliah. Nggak boleh tahu kuliahnya di mana? Kuliahnya di Politeknik. Apa mbak? Boleh disebutkan ya? Politeknik Negeri Samarinda. Oh. Kalau disebut Polnes. Oh, Polnes. Ya. Oh, berarti Samarinda tuh ternyata ada politekniknya, namanya Polnes atau Politeknik Negeri Samarinda. Kan Polnes kan banyak tuh, dia di Jawa juga ada. Ada juga. Malang, Semarang, ya kan? Politeknik Negeri Samarinda, oke. Terus jurusan apa mbak? Jurusannya administrasi bisnis. Bisnis. Jadi sekretaris gitu. Oh. Nah kan sekarang kerjanya di PT STM. Iya. Kalau boleh tahu nih, dulu pernah nggak punya pengalaman sebelum kerja di STM tuh pernah kerja di mana, terus di bagian apa? Pernah. Aku pernah kerja itu bagian ini, pertama piutang. Jadi kayak admin piutang, penagihan. Iya. Terus aku pindah lagi kerja di bagian finance. Nah, terus aku juga habis itu kerja. Nah, terakhir aku kerja di sini, bagian administrasi, bagian quality assurance. Tapi pas aku sambil kuliah tuh aku juga sambil kerja. Cuman pas libur gitu aja. Kalau libur kuliah kan biasanya lama tuh 3 bulan. Aku pasti kerja itu kerjanya kalau nggak di mall kayak gitu, jaga baju, jaga stand gitu. Sabtu Minggu jaga stand. Berarti dari kuliah udah mandiri nih. Iya, sudah bisa ngasihkan uang. Mantap.
idaman ini udah bisa menghasilkan uang sendiri. Ini kan tadi kalau boleh tahu kerja di STM itu bagian apa, Mbak? Bagian quality assurance. Quality assurance. Ya, bagiannya itu dokumen kontrol. Oh, dokumen kontrol. Itu ngapain aja, Mbak? Dokumennya dikontrol, kamu Iya. suruh sana gitu kan? Jadi kayak Baca. bikin dokumen ini untuk barang, pengiriman barang. Produk ya. Iya. Oh, jadi gitu. Makanya kerjaannya aku lihat cuma di depan itu, bawaannya cuma kertas-kertas gitu kan. Terus ngarsip gitu kan. gitu. Pekerjaan kayak gitu tuh berat nggak, Mbak? Bagi seorang cewek gitu. Kalau Atau itu dokumen kan namanya pusing nggak gitu kan? pusing juga sih, pusing juga. Cuman namanya seneng kan, kalau kita kerja seneng Iya. bawahnya kan enak gitu kan. Kalau Nice. kita beban gitu pasti nggak nyaman gitu kan. Kalau aku sih senang sama kerjaanku, jadi enak aja Jadi bawahnya. orang-orangnya lingkungan juga enak semua. Lingkungannya enak juga, jadi partnernya tuh juga bagus. Nanti dipotong. Oke, lanjut lagi. Nah, ini pertanyaan yang sangat sensitif, yang sangat subscriber tunggu-tunggu. Nah, ini aku mau tanya, Mbak. Tapi jawab jujur dulu ya, nanti ya harus jawab jujur. Apa itu? Nih bicara soal status. Nah, statusnya Mbak Wita itu apa? Udah pacaran, udah punya, single atau udah nikah? Statusnya aku. Apa, Mbak? Statusnya aku sudah menikah. Aku sudah menikah. Tapi aku baru aja sih menikahnya, baru 2 bulan. Jalan 2 bulan. Kandas. Jadi jangan pada kecewa, coba baper. Ternyata Mbak Wita udah nikah. Udah enggak nikah ya. Nah, kapan Mbak nikahnya, Mbak? Nikahnya bulan April. Jadi Bulan baru April. sekitar 1 bulan. Oh. Jalan 2 bulan. Mama muda. Belum. Oh, belum. Istri muda. Istri muda. Oke, mantap. Nah, itu kan setauku bulan-bulan April kan bulan-bulan lagi pandemi corona ya di Iya Samarinda. benar. Itu gimana sih kesannya nikah di pandemi corona itu gimana? Rasanya gimana sih? Berat kesannya? banget sih. Ya, beratnya tuh banyak cobaannya, banyak peraturannya, terus juga beda dari yang biasanya kan. Biasanya kalau nikah kan identik dengan rame, Ya, terus rame-rame. kan banyak orang, Iya. terus banyak keluarga. Kalau di tengah pandemi ini lebih privasi, Hmm. terus orang-orangnya juga terbatas, Iya. dan juga ini nggak boleh didokumentasiin, dan terus nggak bisa nikah di rumah, jadi kita harus di KUA. Oh, Mm-mm. terus di KUA terus terbatas. Terus yang nemenin pas nikah itu siapa aja sih orangnya, siapa aja? Aku tahu kan itu ada batasnya tadi. Ada batasnya tuh maksimal 10 orang, Oh. tapi semakin kesini jadi makin ketat gitu kan Ya. peraturannya, jadi ada 6 orang aja dibolehkan. Siapa aja itu, Mbak? Ya, jadi saya calon suami, terus penghulu, bapak sama saksi 2. Saksi 2. Mm-mm. Jadi nikah di bulan pandemi corona tuh berat Berat. nggak bisa diprediksi. Mm-mm. Nah, tuh. Jadi yang tadi pada nungguin statusnya Mbak. Kita ternyata udah nikah. Jadi jangan berharap. Terus itu Mbak, sekarang kan tadi kan udah nikah di bulan corona kan berat. Terus keinginan apa sih yang pengen dicapai atau pengen dilakukan setelah corona ini hilang di Samarinda ini? Keinginannya, pertama aku kalau untuk masalah nikah aku tuh mau ngadakan resepsi, karena kan iya. otomatis kan resepsi kan tertunda nih, nggak tahu kapan resepsinya kan. Terus juga nikah nggak ada yang datang. Jangan gimana undangan? Undangan udah jadi. Udah jadi. Tanggal berarti diubah. Tanggal diubah. Banyak yang dirubah sih, makanya banyak sih planningnya habis setelah corona ini selesai. Terus aku
ya itu pengen jalan-jalan. Hmm. Pasti kan kalau kita baru nikah kan Iya. pengennya jalan-jalan Oh, sama bener. suami, Bulan liburan. madu lah. Iya, Bulan kalau kayak madu gini kan lah. nggak bisa. Kasian banget ya, jadilah suka dukanya nikah di bulan corona ini, apalagi pandemi corona. Terus ini Mbak, pertanyaan terakhir dari aku buat closing. Jadi kan aku kan magang di PT STM ini kan, di Iya. bagian QA ya sama Iya. Mbak Pita. Mm-mm. Nah itu kan kesan apa sih yang Mbak Pita kalau pas pertama aku datang magang di sini, kesannya apa? Gimana orangnya malesan, jelek? Oh, gitu, kalau gimana, Mbak? first impressionnya ya, kamu itu kamu tuh orangnya kalau aku lihat sih apa ya, Oh, Mbak. giat gitu loh, jadi terus juga pintar, komunikasinya juga bagus gitu. Gitu kan. Terus juga kamu kan dari lulusan admi kan, Iya. pasti kan punya ini skill yang bagus juga. Jadi semoga bisa jadi perubahan yang baik untuk Sagatrit, bisa improve yang lebih bagus juga. Itulah kita buktikan makanya. Jadi yang masih kuliah harus cari skill, jangan cuma andalkan IPK aja. Jadi kalian juga harus punya skill ya Mbak ya. Iya, Kalau dunia soalnya kerja. ya kalau udah dunia kerja kan IPK tuh udah nggak ada apa-apanya sih. Ya, nomor sekian ya. Iya, yang Nomor penting sekian. tuh skill, terus juga keberuntungan, Ya, attitude ya. attitude, Nah, tuh yang terus. penting. Nah, itu tadi kesan-kesan dari Mbak Pita. Nah, ini mungkin closing. Jadi terima kasih yang udah nonton. Jadi support channel ini nanti kedepannya akan lebih berkembang lagi. Terus jika pengen konten apa, tolong tulis di kolom komentar. Nah, ini mungkin ada yang kepo nih, Instagramnya Mbak Pita apa sih gitu kan? Nanti boleh tak tulis di bawah sini ya, nanti boleh dicek. Oke. Jadi terima kasih. See you next video. Bye bye. Bye bye.